Oke, ya silakan ada pertanyaan atau diskusi tentang tanah darah atau tentang dosa pembunuhan, dakwaan pembunuhan. Sebenarnya saya berharap teman-teman bisa aktif dalam penebusan tanah, doa-doa penebusan tanah. Tapi biasanya banyak yang alasan takut, jadi ya sudah. Karena memang kalian akan melawan roh-roh yang asli, bukan KW. Jadi kalau mati ya mati. Oke, barusan Pak Irawan laporan punya pasien. Bagus, kita punya pendeta-pendeta yang menebus, gitu ya. Ya, silahkan bisa diskusi topik ini ya. Topiknya di hukum ke-6. Jangan membunuh. Selamat malam ya. Ada satu kasus. Saya dulu kenal El Sadik gara-gara vikaris dari GKJW. Oh, Gini ceritanya. Ya. Ada kasus tanggal 10 bulan 2 2002. Tepat sekitar 1 bulan sebelum tanah sebelah samping saya ini dulu satu site dengan tanah di mana rumah saya tinggal. Itu dibeli oleh toko buah sebelah, tapi ditebak orang. Waktu pertama ditebak orang, 4 orang yang nebak, nggak saling kenal, nggak saling waktu yang sama, tetapi mereka menebak pasti akan timbul korban. Pada yang pertama, benar, ini tebakan benar. Tanggal 7 bulan 2 ada insiden itu memancing. Saya tertarik karena memancing sesuatu keluar dari rumah saya berwarna hitam, sesuatu plek gitu. Apa itu? Terus saya tanya pendeta saya, keluar atau masuk? Keluar. Setelah terjadi itu, esok harinya komandan ibu saya dari veteran, keluarga kami veteran, itu menyatakan akan timbul korban. Padahal tanah site sebelah saya depan kan ini beririsan ya, samping sama depan. Itu tertutup tinggi 3 meter. Tanggal 10 mati orangnya, ada kecelakaan, ketimpa bangunan, saya yang ngangkat. Akhirnya meninggal. Setelah itu timbul kuasa supranatural selama 1 bulan. Apa itu? Terus setelah itu mulai dari yang jalan-jalan kesurupan sampai 3 orang kesurupan sampai roh masuk ke rumah saya. Terus orang bilang, wah itu tanah darah mas, Anda tanahnya apa? Baru ibu saya bilang, pada waktu owner yang pemilik tanah terdahulu, namanya Pak Pitoyo, itu menyatakan pernah menemukan tulang manusia di bawah rumahnya. Gitu. Ya. Dan akhirnya pelepasan, tapi itu pun pelepasan enggak mudah, sampai ngimpi mukul 2 orang laki-laki perempuan. Terus waktu saya bangun semua mengkorok, ada semacam gedokan atau cakaran di dalam lemari saya. Terus itu pun saya doa darah Kristus menghapus kuasa gini, sampai terakhir gangguan yang paling ekstrim malam Jumat Agung tahun yang lalu. Gitu. Ada suara auman kayak auman macan, terus saya usir keluar, ibu saya yang dari luar lihat, loh apa itu kok hitam? Ya saya sendiri sampai megap-megap dalam tanda kutip, opo maneh gitu dalam hati saya gitu. Sampai sekarang sudah nggak ada masalah sih, sekarang belum ada masalah gitu. Jadi tiap malam kayak ngusir gitu. Itu solusi dari panjenengan gimana? Karena kakek saya juga membunuh orang Jepang waktu itu. Juga ada ini historis, ibu saya cerita. Itu. Ya. Baru ketahuan nanti ini. Oke, sudah selesai Pak beritanya? Sudah selesai. Ya. Sudah selesai. Ya, terima kasih untuk informasinya. Jadi sebenarnya yang diceritakan Bapak Andreas ini tadi ya, itu hal yang memang wajar, banyak terjadi di mana-mana. Di El Sadik juga banyak kasus gitu ya. Artinya memang pemahaman tanah darah atau hagaldama itu realita. Kalau suatu tanah itu ada tercurah darah, ya itu tadi
Makanya tadi ada beberapa kisah. Memang kalau di El-Sadik ini Pak, kita punya beberapa metode pelepasan yang agak beda. Kalau saya coba analisa dari apa yang Pak Andreas ceritakan gitu ya, kita sejauh ini gitu ya, kita agak beda dengan cara yang Bapak praktekkan gitu. Prinsipnya begini. Satu, penebusan tanah itu ya seperti penebusan jiwa kita. Kita ditebus itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Ada beberapa ayat, misalnya kita berbalik dari berhala kepada Tuhan yang hidup. Nah, kebetulan di PB masih ada ya istilah Tuhan yang hidup. Sebenarnya itu dari PL. Yehuwah yang hidup. Nah, kemudian berarti kita spesifik kalau di El-Sadik kita punya pertobatan harus mengakui pelanggaran kepada 10 hukum dan aturan-aturan turunannya. Kalau berkaitan dengan roh, berarti rata-rata ada berhalanya. Roh setan maksudnya tidak bisa masuk, apalagi tadi sampai kelihatan mencakar, bayangan-bayangan, terus gangguan mimpi mungkin atau gangguan penyakit dan lain-lain. Berarti ada roh setan yang muncul, pasti ada legal ground dia di situ, pasti ada dosanya, pasti ada berhalanya. Jadi tidak sekedar pembunuhan, tetapi ada 10 hukum rata-rata ya, ini rata-rata begitu. Jadi kalau itu dialami oleh yang bersangkutan, oleh Bapak sendiri juga, berarti di keluargamu ada dakwaannya. Tetapi itu nggak hanya pembunuhan Pak, harus ada dakwaan berhalanya. Kita harus cek nanti. 1, 2, 3. Hukum pertama, pernah nggak leluhurmu menyembah selain Adonai Yehuwah? Pasti ada. Iya. Saya jawab ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, adakah keluargamu atau leluhur ya pernah membuat berhala? Nah, berhala ini ada banyak versi ya. Ada yang berhala yang wujudnya benda, bisa patung, bisa lukisan, bisa gambaran. Gambaran itu kayak apa namanya? Ya ini versi kedua. Jadi ada berhala yang di dalam pikiran. Ini yang disebut roh filosofi kalau dalam bahasa yang atau istilah yang saya sampaikan. Jadi ada berhala di dalam otak kita atau otak leluhur kita yang itu melanggar hukum kedua gitu. Jadi kita sedang menggambarkan Tuhan di dalam pikiran kita itu dengan gambaran-gambaran lain yang tidak seharusnya. Itu berhala juga. Jadi ada berhala yang mewujud dalam bentuk benda, tapi ada gambaran-gambaran ilahi palsu yang mewujud di dalam pikiran kita. Ini ada dua versi berhala. Kemudian yang ketiga, pernah nggak leluhur atau kita sendiri menyebut nama ilah lain selain Adonai Tetragrammaton? Pasti pernah. Pasti pernah. Pasti pernah. Karena kita orang Kristen juga baru berapa generasi. Di antara Kristen sendiri, saya punya banyak sekali sampel orang Kristen yang masih istilahnya tidak tulus gitu ya. Punya ilmu lain lah, punya ilah lain, punya ilmu lain. Artinya kita harus punya pengakuan itu. Kemudian yang keempat, Sabat. Jarang sekali Kristen merayakan Sabat. Terus kelima, dosa-dosa kepada orang tua. Nah, mungkin harus spesifik kalau ada. Keenam, pembunuhan. Nanti kita bisa akui kalau leluhur kita adalah tentara, entah tentara modern atau tentara kuno gitu ya. Simbah saya sendiri tentara gitu. Jadi ya harus kita berasumsi dia pernah bunuh orang. Itu baru dari orang yang kita kenal, artinya simbah kita yang kita kenal. Nanti kalau kita track sejarah leluhur kita, kalau bahasa Jawa sampai canggah gitu, 7 turunan bisa atau 15 keturunan, bahkan dari masa lalu, itu pasti kita pernah punya dakwaan pembunuhan. Itu kalau bagi saya sendiri, saya mencoba mengira-ira itu 99,99999%. Tidak ada orang yang tidak pernah punya leluhur yang membunuh. Pasti ada. Kenapa? Karena negara kita merdeka itu karena perang.
ada pembunuhan. Siapa yang kita bunuh? Orang Belanda. Mereka Kristen atau tidak? Kalau mereka beriman, lahir baru orang Kristen, dakwaannya berat. Itu leluhur kita. Padahal secara umum, pembunuhan pun, ya seperti saya bilang tadi di ayat Kejadian gitu. Jangan membunuh titik gitu ya. Kita tidak diberi toleransi alasan gitu. Jadi membunuh itu titik gitu. Itu alasan yang dipakai gereja-gereja Mennonit tadi ya, titik. Jadi perang apapun mereka tidak akan terlibat. Ini juga sebenarnya walaupun dengan motivasi agak beda, itu dengan golongan Yahudi yang Haredim yang bisa disebut ultra ortodok gitu. Mereka melarang ikut di dalam ketentaraan negara Israel yang sekarang gitu. Jadi di negara Israel sekarang tidak ada golongan ultra ortodok yang jadi tentara gitu. Karena mereka bilang nggak boleh kita jadi pendukung negara Israel maksudnya sebelum Mosiah datang gitu. Mereka nggak bisa gitu. Jadi dianggap ini negara ilegal bagi kalangan Haredim gitu ya. Makanya banyak usaha di kalangan Israel sendiri supaya golongan ultra ortodok ikut di dalam wajib militer gitu. Karena bagi Jewish itu wajib militer yang etnis Jewish gitu. Mereka nggak mau gitu karena Haredim gitu. Tapi mereka juga ekstrim ya, mereka pakai baju jilbab ketat, sarung tangan perempuan ya, bahkan beberapa cadar gitu. Kalau yang laki, kalau ada perempuan di ruangan lain yang bukan keluarga nggak akan masuk. Ada penyanyi di dalam nggak akan masuk. Mereka di pesawat nggak akan sentuhan gitu dengan orang itu. Jadi kalau ada beberapa gambar yang bagi saya agak lucu juga, tapi itu bagian dari iman mereka ya. Mereka kerudung plastik gitu di bandara ya. Supaya nggak sentuhan dengan perempuan-perempuan di teller itu di tiket itu ya di maskapai. Mereka sangat ekstrim berkaitan dengan pemuritan, kesucian jasmani. Jadi seperti seperti kalau tonton kisah baca kisah tentang ini ya, Yesus yang ada orang Samaria baik hati gitu ya. Kenapa itu Kohen atau imam itu nggak membantu? Karena dia nggak boleh sentuhan dengan darah gitu. Itu ada ayatnya. Nah orang Kristen sembarangan, berarti Farisi itu atau imam-imam bahasa suci itu melanggar hukum Yesus. Gitu. Nggak segitunya gitu. Tapi itu ada latar belakangnya. Karena mereka memang tidak boleh berhubungan dengan kematian. Gitu. Jadi imam itu kalau sudah jatahnya bertugas tidak boleh mereka menyentuh hal-hal berkaitan dengan kematian. Gitu. Walaupun bapaknya mati dia nggak boleh mendekat. Gitu. Apalagi ini menolong orang yang hampir mati, jadi ya sama. Itu ada alasannya sebenarnya, alasan aturan Torahnya gitu ya. Jadi nggak bisa ditafsir bahwa Yesus anti agama rabbinik, nggak juga gitu. Kita harus hati-hati dengan itu. Nah baik, jadi kalau dari El Sadik solusinya adalah kita mengikuti kurikulum pelepasan. Bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga kita punya penebusan tanah atau wilayah gitu ya. Prinsipnya kalau itu tanahmu sendiri, sertifikat tanahmu itu kita bisa menyucikan, kita bisa menebus. Kalau itu bukan milikmu, kita harus cari cara gitu, legal groundnya ya. Misalnya kamu sebagai penyewa, kamu tidak bisa sebagai pemilik gitu ya, tetapi kamu hanya bisa sebagai penghuni. Minimal selama kamu menghuni atau ngontrak di situ kamu nggak akan diganggu, rata-rata seperti itu ya. Tapi untuk pengakuan total pemberian total sejauh ini belum bisa kalau kamu bukan pemilik, karena ya nggak sah gitu ya, kamu bukan pemilik. Jadi kalau kamu ngusir penghuninya nggak bisa, penghuni lain maksudnya ya. Kamu juga penghuni penyewa, setan juga penghuni penyewa. Ada klausul perjanjian. Kamu berhak tinggal di situ dengan bayar sekian. Setan juga berhak tinggal di situ. Ada perjanjiannya. Gitu. Jadi selama perjanjian nggak disangkali, kita nggak bisa usir gitu. Makanya ini hal-hal penting yang perlu kita
perlu kita perhatikan. Prinsipnya legal ground, ada dasar hukumnya untuk dua pengakuan dua. Oh ada Pak, ada, kami punya kurikulum. Tapi biasanya ini kami uji dulu karena memang ini agak keras pengajaran, jadi kami menggunakan prinsipnya Yesus tentang anjing babi gitu. Jangan berikan mutiara kepada anjing, jangan berikan barang ya kira begitulah. Pokoknya kepada golongan anjing dan babi kita tidak mengizinkan atau kita tidak melayani gitu. Karena ada beberapa alasannya. Karena sudah ada banyak yang diikutkan kurikulum kemudian nggak kuat terus keluar gitu. Ya makanya saya selalu melihat tiap orang apakah sanggup mengikuti kurikulum gitu. Karena nanti begitu kalian masuk hampir istilahnya apa ya? Kayak nggak ada berhentinya gitu. Nanti kita akan jadi target nomor 1 setan gitu. Begitu kalian pengakuan dan bagi setan sudah dianggap daftar musuh gitu ya, itu kalian dianggap serangan wajib gitu. Nanti begitu, ini rata-rata ya, begitu masuk atau aktif nanti banyak gangguan dan nggak semua orang sanggup mentalnya ya untuk bertahan, makanya harus pelan-pelan gitu. Tetapi sejauh ini dari orang-orang yang sudah mengikuti secara umum hasilnya ya lebih diberkati, lebih berhasil, lebih secara mental lebih sehat. Kalau yang stres gitu, kalau yang ekonominya terganggu lebih banyak duitnya. Walaupun belum semuanya berhasil ya, ada beberapa yang mengakui berhasil, ada yang belum. Ya karena memang secara individual kalian punya persoalan masing-masing, tidak sama dengan yang lain. Jadi kalau kalian mengikuti dosa yang orang lain lakukan atau yang diakui oleh orang lain, belum tentu cocok gitu. Karena kasusnya berbeda gitu. Makanya ini kayak vaksin Nusantara gitu, harus DNA kalian dicek, DNA roh ini bukan DNA fisik ya, DNA roh. DNA rohmu itu dosamu ke apa saja gitu. Itu sangat sulit diketahui dalam waktu singkat. Rata-rata kita semua dari semua sampel termasuk saya sendiri itu harus sedikit demi sedikit gitu ya, pelan-pelan. Bahkan dulu dari kurikulum yang ada dipraktekkan dari Pak Irawan dan Pak Andi di sini bersama GPA Purwodadi itu berapa tahun ya? 2 tahun itu dulu. Baru selesai seminggu sekali gitu. Padahal itu tahun berapa? Kita semakin banyak semakin lama semakin bertambah ya. Jadi pengakuan kita makin lama makin banyak gitu. Ya Pak, silahkan Pak. Tapi itu Pak, kalau nanti berminat silahkan japri admin, nanti kita layani follow up-nya untuk pembersihan. Bisa dari jarak jauh, jadi tidak perlu ke sana. Ya, nanti silahkan japri untuk admin lagi. Baik itu ya, jadi itu contoh kasus yang realita yang ada. Contohnya Pak Andreas itu banyak sekali. Jadi kita di mana-mana ada gitu ya kasus-kasus kayak begini. Jadi saya sendiri ya sudah mau gimana. Mau menyalahkan juga ya kita intinya hanya bisa mencari solusi gitu ya. Baik, itu contoh sampel dari tanah darah ya. Tadi ada bukti banyak kebetulan ya, ada banyak yang kematian itu artinya ada pembunuhan lagi di situ. Ini hal penting yang saya rasa kita bisa pergumulkan bersama. Dipastikan tanah-tanah yang milikmu itu bukan tanah darah. Kalau rumah saya sendiri ini dulu tuh kayaknya yaitu bekas kuburan itu. Saya dulu sering nemu mote ya. Ada mote itu apa tuh? Pernak-pernik kecil ya, ada bolong itu untuk kalung gitu ya. Dulu waktu saya kecil banyak sekali. Terus saya pernah dengar itu bekas kuburan gitu. Nah, jadi ya hal seperti itu yang perlu kita waspadai lah.
Jadi kalau teman-teman punya gangguan-gangguan spiritual ya jangan-jangan. Karena benda milikmu atau tanah milikmu itu ada dakwaan hukumnya gitu, ada spiritnya lah yang mengganggu. Jadi mereka sah, mengganggumu itu sah.